Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, akan kita bacakan etika ibadah online. Kita menghayati ibadah adalah sarana perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, selayaknya kita beribadah dengan penuh syukur, hikmat, dan hormat. Untuk itu, sangat dimohon perhatian dan kerjasama saudara untuk hal-hal berikut ini. 1. Duduklah dan kenakanlah pakaian yang sopan dan rapi sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara beribadah di gedung gereja. 2. Mari menjaga hati dan sikap saat beribadah online dengan memanfaatkan HP hanya untuk mengakses link video ibadah online. Tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain, ngobrol dengan keluarga atau merespon hal-hal lain dengan HP selama ibadah berlangsung. 3. Ikutilah semua rangkaian ibadah sesuai dengan liturgi dari praibadah sampai dengan pengutusan dan berkat dengan tenang, hikmat, dan tertib. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Marilah kita meneduhkan hati dan mempersiapkan diri untuk ibadah pada pagi ini. Bersyukur sebab Tuhan setia. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, marilah kita mengawali kebaktian ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selalu aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan tetap berdiri, kita pujikan nama Tuhan untuk mengawali kebaktian di pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah, haleluya, haleluya. Bunga dan buah kau beri, puspa semarak berseri, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang telah menjadikan kami sebuah bangsa dan negara yang merdeka. Namun, merdeka tidak berhenti hanya diproklamasi. Merdeka adalah sebuah perjalanan panjang untuk menyatukan berbagai elemen bangsa, beragam suku dan agama dari generasi ke generasi. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kerelaan dan keberanian untuk menjadi jembatan kehidupan bagi semua. Mari saudara, kita mengagungkan nama Tuhan dan bersyukur atas kasih-Nya kepada bangsa kita Indonesia. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 336. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di negara Indonesia, satu negara yang memiliki kesuburan luar biasa. Tapi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bukan dipenuhi dengan ucapan syukur.
Sebaliknya kami sering berkeluh kesah. Kami sering hidup di dalam keegoisan. Kami sering mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bukan membangun relasi, membangun jembatan yang membuat hubungan kami dengan sesama menjadi lebih baik. Tetapi kami justru membangun tembok-tembok yang memisahkan kami satu dengan yang lain. Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia kami juga mengalami pergumulan tentang kompartemenisasi yang ada ini. Ada kelompok-kelompok yang membangkitkan permusuhan, mendekati komunitas lain dengan arogansinya, dengan kemarahan. Dan itu membuat Indonesia yang subur ini menjadi terancam disintegrasi, terancam penuh dengan konflik. Tolong kami Tuhan sebagai umat-Mu supaya tidak larut di dalam arus konflik yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ampuni kami ketika kami hanya membiarkan semuanya itu berjalan. Tuhan, ampuni kami yang seakan tidak peduli dengan semuanya itu. Ampuni kami yang hanya memikirkan diri sendiri. Ampuni kami yang lalai bahwa Engkau meminta kami membangun jembatan agar memiliki relasi yang baik dengan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Amin. Bagi saudara yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, yang berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari berdamai dengan sesama kita. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Tuhan besertamu, salam, salam.
Sebagai umat yang telah diampuni dosanya dan yang telah menerima anugerah kasih dan keselamatan, mari kita merespon dengan iman dan penuh rasa syukur. Kita katakan bahwa Kau tetap Tuhanku Yesus. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya, musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Dan sebelum kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh membaca dan merenungkannya dengan hati dan pikiran yang terbuka, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam perenungan ini, tolong kami untuk memfokuskan diri pada perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja ayat 1 sampai dengan 4. Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4. Akan saya bacakan, demikian bunyinya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Apong adalah nama salah seorang warga di Bandung, Jawa Barat. Profesi Apong adalah sebagai pedagang es keliling.
Dia melakukan itu, menekuni pekerjaan ini sejak tahun 1978. Cukup lama ya. Nah, rutinitas pekerjaan yang dia lakukan adalah biasanya pukul 9 pagi sampai 12 siang, dia menjual dagangannya itu di salah satu SD di daerah Tanjung Sari. Lalu setelah jam 12, biasanya dia melanjutkan untuk berkeliling menjual dagangannya ke daerah Tarajusari. Nah, saudara, daerah Tanjung Sari dengan Tarajusari itu sebenarnya adalah dua wilayah yang berdekatan. Tetapi, saudara, kedua wilayah ini dipisahkan oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Cisangkui. Sungai Cisangkui ini memiliki data yang cukup menarik, saudara. Kalau hari-hari biasa pada umumnya, saudara, kedalaman Sungai Cisangkui ini hanya 30 cm saja. Atau paling tinggi ya 1 meter lah. Tetapi saudara, pada saat-saat tertentu, kedalaman Sungai Cisangkui ketika meluber itu bisa mencapai 5 meter atau bahkan sampai 6 meter. Luar biasa drastis ya. Dari 30 cm bisa meningkat dengan drastis sampai 6 meter. Kalau kedalaman sungai cuma 30 cm atau 1 meter, saudara, maka orang dari Tanjung Sari maupun dari daerah yang lainnya, saudara bisa melewati atau menyeberangi Sungai Cisangkui ini dengan gampang. Tetapi bayangkan kalau kemudian meluber, jangankan sampai 6 meter, saudara. Kalau kedalaman air mencapai 2 meter saja, orang mengalami kesulitan untuk menyeberangi sungai ini. Itu sebabnya, saudara, di atas Sungai Cisangkui ini dibangun sebuah jembatan. Tetapi sayangnya, saudara, pada tahun 2009, jembatan Sungai Cisangkui ini hancur karena diterjang banjir. Nah, saudara, kehancuran Sungai Cisangkui, jembatan di Sungai Cisangkui ini tentu saja merepotkan kedua daerah ini ya. Tetapi saudara, orang yang ada di sana itu tidak tinggal diam. Menghadapi situasi yang seperti ini, mereka berusaha untuk membangun jembatan itu kembali. Sayangnya, saudara, pada tahun 2009, sungai itu meluap lagi dan kemudian menghancurkan jembatan tersebut. Nah, saudara, akhirnya orang menjadi putus asa, membuat jembatan ini tidak lagi dibangun. Nah, hancurnya jembatan ini, saudara, juga menghancurkan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sebut saja kehidupan Apong, si pedagang es keliling ini. Gara-gara jembatan Cisangkui ini hancur, dia tidak bisa lagi berdagang seperti dahulu. Dia masih tetap berdagang, tetapi menjadi sulit bagi dia untuk berdagang di dua daerah. Karena untuk itu dia membutuhkan tenaga ekstra. Akibatnya dia hanya bisa berdagang di salah satu daerah saja. Dan itu berarti, saudara, penghasilannya merosot drastis. Hanya 50%, kadang di bawah 50% dari penghasilan biasanya. Saudara, bukan hanya Apong yang mengalami dampak dari hancurnya jembatan ini. Anak-anak yang ada
di daerah Tarajusari, saudara, juga mengalami kesulitan karena anak-anak daerah Tarajusari itu sekolahnya di daerah Tanjung Sari. Mereka biasanya berangkat sekolah dengan gampang menyeberangi jembatan Cisangkui. Tetapi begitu hancur, mereka harus berjalan memutar sejauh 3 kilometer. 3 kilometer, saudara, untuk anak SD tentu bukan satu jarak yang pendek. Ini mempersulit kehidupan mereka. Kalau mereka tidak mau berjalan 3 kilometer, berarti pulang pergi, berangkat sekolah 3 kilometer, pulang sekolah 3 kilometer, satu hari mereka memutar 6 kilometer. Belum lagi jarak dari rumah ke Sungai Cisangkui, jarak Sungai Cisangkui ke sekolah mereka. Jarak yang mereka tempuh semakin jauh. Nah, saudara, kalau mereka tidak mau menempuh jarak yang jauh itu, maka kemudian pilihannya adalah mereka naik ojek. Naik ojek berarti ada pengeluaran ekstra. Kalau naik ojek, anggap aja 5-10 ribu sekali naik, pulang pergi sudah 10 atau 20 ribu. Saudara. Ini pengeluaran ekstra. Dan tentu saja mengganggu perekonomian masyarakat Tarajusari. Nah, saudara sekalian, akhirnya terpaksa bagi mereka yang tidak mau berjalan memutar sejauh 3 kilometer, atau kesulitan ekonomi untuk membayar ojek 5 atau 10 ribu itu, saudara, akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Mereka menempuh bahaya dengan membuat rakit untuk menyeberangi Sungai Cisangkui itu. Bahaya sangat mengancam. Kalau tiba-tiba ada banjir pada saat mereka menyeberang, maka nyawa mereka menjadi taruhan. Saudara, itulah yang memprihatinkan dari Sungai Cisangkui ini. Dan dari cerita ini, saudara, kita mendapatkan satu gambaran betapa pentingnya sebuah jembatan. Syukurlah kalau pada tanggal 2 Juni 2012, sebuah jembatan baru yang kuat dan kokoh berhasil dibangun di atas Sungai Cisangkui itu. Pada 2 Juni 2012 itu diresmikan sebuah jembatan Cisangkui yang panjangnya mencapai 20 meter dengan lebar 1,5 meter serta sanggup menampung berat 20 ton, dan diperkirakan jembatan yang baru ini akan mampu bertahan sampai 100 tahun. Ketika jembatan ini dibangun, saudara, maka kehidupan di kedua desa itu menjadi hidup kembali. Harapan yang ada di dalam diri anak-anak yang sekolah itu bangkit kembali. Harapan masa depan penghasilan yang lebih baik dari orang-orang seperti Apong itu juga dihidupkan kembali, sehingga mereka menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Saudara, besok tanggal 17 Agustus 2020 kita akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75. Di dalam memperingati kemerdekaan Indonesia, kita juga mengingat bagaimana Indonesia pernah terpuruk karena berada di bawah penjajahan bangsa lain. Para pahlawan telah berjuang sedemikian rupa untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, saudara, mengingat tentang kemerdekaan
itu berarti juga mengingat tentang kebebasan dari penjajahan, kebebasan dari penindasan. Tetapi seperti dikatakan di awal ibadah ini, kemerdekaan itu tidak serta-merta saudara menghentikan adanya tekanan hidup. Tidak serta-merta meniadakan penindasan. Nah, saudara, misalnya sampai sekarang bersyukur ada Komnas Perempuan yang melindungi hak-hak kaum wanita. Selain Komnas Perempuan juga ada KPAI, ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk melindungi hak-hak dari anak-anak. Mengapa kok ada Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI? Karena perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang juga rawan terhadap adanya penindasan. Nah, saudara, ketika kita berada di dalam penindasan, kehidupan kita akan mengalami keterpurukan. Seringkali orang-orang yang tertindas memiliki harapan yang redup, yang butuh untuk dihidupkan kembali. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menghidupkan itu, menghidupkan pengharapan orang-orang yang ada di sekitar. Kalau kita sendiri juga sedang terpuruk. Kalau semangat kita, harapan kita sedang redup. Nah, saudara, memikirkan hal ini, kita perlu melihat kepada gadis kecil yang diceritakan di dalam bacaan kita hari ini. Gadis kecil ini, saudara, berjuang sendirian. Dia tidak ada pendampingan dari KPAI. Dia tidak ada pendampingan dari Komnas Perempuan. Dia juga tidak mendapat perlindungan dari negaranya. Saudara, karena negaranya sendiri itu terintimidasi. Akhirnya saudara, gadis kecil ini menyandang berbagai status yang menekan dia. Dia adalah seorang tawanan. Dia menjadi seorang budak. Dia adalah seorang perempuan. Dan dia adalah anak kecil. 4 label yang membuat perempuan atau gadis kecil ini tertindas. Seharusnya saudara, di dalam kondisi seperti ini, gadis kecil ini harapan hidupnya menjadi redup. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat dengan jelas bahwa sekalipun hidup gadis kecil ini terpuruk, harapannya tidak redup. Justru dikatakan iman gadis kecil ini tidak pudar. Iman gadis kecil ini berpendar. Iman gadis kecil ini memancar. Sehingga kemudian dia menimbulkan pengharapan kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 5 ini, orang yang ada di sekitarnya adalah Naaman. Seorang panglima perang, tetapi dia terkena kusta. Seorang yang dicintai oleh raja karena berbagai prestasinya, tetapi dia terasing dari masyarakat karena dia terkena kusta. Orang yang membutuhkan pengharapan hidup yang dibangkitkan. Saudara, gadis kecil ini membangun jembatan. Dia membangkitkan pengharapan dari Naaman dengan mengatakan, seandainya Tuhan ini dibawa kepada nabi yang ada di Samaria, pastilah akan sembuh.
Saudara, membangun jembatan itu berarti menghidupkan pengharapan. Dan itu yang dilakukan oleh gadis kecil ini. Itu yang dilakukan, itu yang dikatakan. Bagaimana dia bisa membangkitkan pengharapan, menghidupkan pengharapan dari Naaman ini? Rahasianya satu, saudara. Dia terus memandang pada kuasa Allah. Matanya tidak berpaling sedikit pun. Sekalipun hidupnya mengalami keterpurukan, matanya tidak berpaling dari kuasa Allah. Saudara sekalian, membangun jembatan itu bukan sebatas memberikan diksi-diksi motivasi. Membangun jembatan itu bukan sebatas mengeluarkan kata-kata indah yang menyemangati. Membangun jembatan itu berarti membawa mata untuk tertuju kepada Allah. Membangun jembatan yang menjadi tugas kita itu membuat orang lain menyadari bahwa kuasa Allah tetap ada. Kuasa Allah tetap bekerja di dalam kehidupan ini. Membangun jembatan itu berarti mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk terus yakin bahwa Allah yang penuh kuasa itu sanggup menjamah kehidupan kita. Saudara, tidak peduli sedalam apapun kita sedang terpuruk. Tidak peduli seberat apapun beban yang sedang kita hadapi. Yakinlah bahwa Allah sanggup untuk menolong kita. Percayalah bahwa tangan Allah sedang terulur untuk menjamah kehidupan kita. Saudara, Naaman pada akhirnya disembuhkan. Itu membuktikan bahwa tangan Allah adalah tangan yang penuh kuasa. Ketika Naaman disembuhkan, saudara, sekalipun Elisa tidak menemui secara langsung Naaman, tetapi hanya memberikan perintah, pada akhirnya Naaman itu sembuh. Dan itu menunjukkan bahwa kuasa Allah masih tetap bekerja. Allah sedang menjamah Naaman. Kalau Allah menjamah Naaman, saudara, apa yang menghalangi kita untuk percaya bahwa Allah juga sanggup menjamah kita, bahwa Allah juga sanggup menolong kita menghadapi kehidupan yang sedemikian berat itu? Mari saudara, kita rasakan pertolongan Allah. Bukan hanya merasakan untuk diri sendiri. Mari kita rasakan pertolongan Allah dan kemudian kita alirkan pertolongan Allah itu kepada sesama kita. Mari kita alami jamahan kuasa Allah, saudara. Bukan semata-mata supaya kita bisa hidup di dalam keegoisan. Tetapi mari kita alami jamahan kuasa Allah itu. Supaya kita juga bisa membangun jembatan. Supaya kita juga bisa membangkitkan pengharapan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita membangkitkan semangat dan harapan sesama dengan meneladani si gadis kecil ini. Sekalipun namanya tidak disebut, sekalipun dia tidak mendapatkan penghargaan, tapi dia telah menyuarakan satu keyakinan bahwa kuasa Allah akan menjamah siapapun yang datang kepadanya. Saudara, mengakhiri perenungan ini, saya mengajak kita mengambil sikap berdoa. Saya mengajak kita merenungkan, mungkin kehidupan kita sedang terasa berat. Mungkin kita sedang mengalami pertolongan. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan untuk membangun jembatan bagi sesama kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan untuk mengangkat, menghidupkan kembali pengharapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, percayalah bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah.
Kalau Allah menjamah Naaman, Allah juga akan menolong kita. Mari kita ambil sikap berdoa, kita renungkan firman Tuhan ini. Sambil merenungkan semuanya, kita akan dipandu dengan pujian bahwa Tuhan menjamah hidup kita. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjera, lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah serap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara sekalian, lagu ini mengatakan, apakah kita tertindih dengan beban berat? Apakah kita sedang berbeban berat sehingga kita tidak sanggup membangun jembatan yang membangun relasi kita dengan sesama, yang membuat kita bisa jadi berkat untuk membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah ada persoalan-persoalan di dalam hidup kita yang membuat harapan kita menjadi redup? Lagu ini mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Gadis kecil di dalam 2 Raja-Raja tadi, saudara, bukan dia yang sanggup menolong Naaman dalam persoalan yang besar itu. Yang sanggup dilakukan gadis kecil adalah mendorong Naaman untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita ambil kesempatan saat ini, saudara. Seberapapun beratnya pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan hidup kita, yang menghalangi kita untuk memiliki pengharapan dalam menghadapi kehidupan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita arahkan pandangan kita hanya tertuju kepada kuasa Allah yang sanggup mengubah kita menjadi baru. Mari kita menatap kehidupan ini dengan satu keyakinan bahwa kalau Tuhan menjamah kehidupan kita, maka Dia akan memberikan damai di dalam hidup kita. Kalau Tuhan menjamah kehidupan kita, maka semua akan berubah. Dan kita akan tahu bahwa Yesus sanggup menjamah hidup kita menjadi baru. Itu sebabnya, saudara, saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan refren dari lagu ini. Kita katakan bahwa Tuhan sanggup menjamah hidup kita. Dia jamah serap hidupku dan beri damai di hatiku.
Sekali lagi katakan dengan keyakinan penuh, Dia jamah segenap Ya hidupku. jamah segenap hidupku, Oh, haleluya Tuhan. dan beri damai di hatiku. Betul Tuhan. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan, kiranya lagu yang baru saja kami nyanyikan ini boleh menjadi keyakinan kami bahwa kalau Engkau menjamah hidup kami, Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Itulah yang membuat kami hidup dengan penuh pengharapan, karena kami yakin akan kuasa-Mu itu. Dan kiranya Engkau memampukan kami Tuhan untuk juga membagikan keyakinan ini, membagikan semangat, membagikan pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong mampukan kami untuk membangun jembatan itu, membangkitkan pengharapan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Dengan berdiri dan sikap sempurna, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, ketika kami merenungkan tentang membangun jembatan, kami teringat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang sedang di dalam keterpurukan, yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang dilanda persoalan, entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan relasi keharmonisan keluarga, entah itu persoalan pekerjaan, ataukah itu persoalan kesehatan, atau persoalan-persoalan yang lain Tuhan. Persoalan-persoalan yang membuat kehidupan anak-anak-Mu ini menjadi redup. Persoalan-persoalan yang membuat pengharapan itu menjadi pudar, sehingga membutuhkan penyemangat. Tolong Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk tergerak membangun jembatan, bukan hanya membangun relasi,
tetapi juga membangun kembali pengharapan saudara-saudaranya yang sedang pudar itu. Kalau ada anak-anakmu sendiri yang sedang pudar semangatnya, Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya anak-anakmu ini boleh meneladani gadis kecil dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 5 ini. Gadis kecil yang sekalipun hidupnya terpuruk, menjadi tawanan, menjadi budak. Namanya tidak tercantum di dalam Alkitab. Tapi dia memberikan teladan, mengarahkan pandangan matanya hanya tertuju kepadamu saja. Tetap meyakini bahwa Allah penuh kuasa dan sanggup menjamah dan memulihkan kehidupan orang yang datang kepadanya. Tuhan, inilah doa kami. Supaya dengan demikian Tuhan, orang-orang Kristen bisa membangkitkan pengharapan di dalam masyarakat di Indonesia yang besok akan merayakan ulang tahun ke-75. Tolong Tuhan, tolong supaya Indonesia juga bisa menjadi bangsa yang berpengharapan. Bangsa yang memiliki tradisi, memiliki kebudayaan untuk membangun jembatan. Bukan membangun sekat antar golongan, membangun tembok antar kelompok, membangun hal-hal yang membuat orang-orang disintegrasi, terpisah, terpecah satu sama lain. Ini kerinduan kami Tuhan. Pimpin kami, khususnya orang-orang Kristen untuk membangun jembatan kehidupan. Seluruh rangkaian doa ini Tuhan, kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa, Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara kita, dan juga selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan pekerjaan kita. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat kita berikan dengan cara transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Pemindaian scan QR kode GKI Residen Sudirman. Ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja, atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja, atau bisa pula dipersembahkan di gereja pada saat kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, mari kita memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Engkaulah hadir.
Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hidup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Engkau yang ku kasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdiri dan kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan atas pencerahan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih juga atas kesempatan memberi persembahan yang sebetulnya datangnya daripada-Mu juga. Berkati rekan-rekan-Mu, rekan-rekan sepelayan kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini hanya untuk pelebaran kerajaan-Mu semata. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan terus mengingat bahwa masih banyak orang di sekitar kita yang hidupnya sedang di dalam pergumulan. Mereka membutuhkan orang-orang yang mau membangun jembatan supaya bisa berelasi dengan mereka dan menghidupkan kembali pengharapan mereka yang pudar karena berbagai macam pergumulan itu. Mari kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan, untuk memandang kepada kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, sanggup menjamah, membuat kehidupan mereka menjadi baru. Karena itu mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 338. Yesus Kristus penerangi yang gelap. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan
Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tingkahnya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Tuhan rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Indonesia, tanah air berta, Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia, tanah airku indah dan megah. Sawah ladang pun laut yang kaya dan permai. Jaya makmur dan sentosa seluruh rakyatnya. Pada Dikau ya Tuhanku, panjatkan syukur atas rahmat dan anugerah bagi bangsaku. Oh, berkatilah negeriku Indonesia. Semua telah berubah